belakangnya berjalan seorang prajurit Mataram yang bersenjatakan sebuah pedang pendek di pinggangnya, dipimpin oleh Ki Lurah Suseno. Langkah Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung semakin dekat dengan Sasana Siwaka, dan tak lama kemudian Ingkang Sinuwun telah memasuki Sasana Siwaka, diikuti oleh kedua permaisurinya serta kedua anaknya. Hanya rombongan raja yang memasuki Sasana Siwaka, sedangkan prajurit yang mengawal hanya sampai di depan. Mereka tidak ikut masuk ke Sasana Siwaka. Ketika Kanjeng Hamangkurat Agung berjalan menuju Dampar Kencana, maka semua yang hadir segera berjongkok dan menyembah rajanya yang saat itu sedang lewat di depannya. Kedua temenggung segera mempersilahkan Ingkang Sinuwun untuk duduk di Dampar Kencana yang dihadap oleh ratusan orang kawula Mataram. Sesaat kemudian Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung telah duduk di Singgang Sono, dihadap oleh ratusan Nayaka Praja dan Sentana Dalem serta para kawula Mataram yang setia kepada Raja Mataram. Prajurit yang bertugas membawa songsong emas kerajaan Mataram segera masukkan tangkai payung itu ke lubang ploncon yang terletak agak di belakang Dampar Dento yang sedang diduduki oleh Raja Mataram. Sedangkan prajurit yang membawanya segera duduk bersila di samping ploncon yang menjadi tempat berdirinya Songsong Agung. Kedua temenggung segera duduk bersila di samping Ingkang Sinuwun, sedangkan para pangeran sepuh kembali duduk di kursinya masing-masing. Kedua permaisuri duduk di kursi yang berada agak di belakang Ingkang Sinuwun, sedangkan Pangeran Tejaningrat bersama adiknya Raden Mas Derajat duduk bersila di deretan depan bersama beberapa putra dalem yang lainnya. Semua yang hadir di Sasana Siwaka menjadi hening. Mereka menunggu Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung yang akan bersabda. Semua orang yang berada di bangsal Sasana Siwaka, mulai dari para buyut, demang, penewu sampai kepada para pangeran sepuh telah bersiap mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Raja Mataram. Beberapa saat kemudian Ingkang Sinuwun berkata, mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dalam rangka acara Pasewakan Agung di Sasana Siwaka. Beberapa kalimat telah diucapkan secara keras oleh Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung yang memuji kesetiaan para kawula Mataram serta semua piagung yang hadir di Sasana Siwaka. Semua kawula Mataram, semua perwira dan semua Nayaka Praja dan semua Sentana Dalem pagi ini kalian berkumpul di Pasewakan Agung ini untuk membuktikan bahwa kalian masih setia kepadaku, kata Raja Mataram itu. Bukan hanya kawula Mataram yang berusia muda saja, para pangeran sepuh pun semuanya hadir di sini di Pasewakan Agung ini, kata Ingkang Sinuwun selanjutnya. Para pangeran sepuh yang kediamannya jauh dari kota raja telah memenuhi kewajibannya datang sebo di Sasana Siwaka Kraton Mataram ini, kata Ingkang Sinuwun selanjutnya. Masih banyak kalimat yang diucapkan oleh Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Sementara itu
orang-orang yang berada di luar bangsal Sasana Sewaka juga mendengarkan suara Raja Mataram itu. Meskipun terdengar perlahan, nanti aku akan bertanya kepada Ki Tumenggung yang duduk di depan. Sabda apa yang telah diucapkan oleh Engkang Sinuwun? Kata seorang panewu yang datang terakhir, sehingga tidak mendapatkan tempat di dalam bangsal Sasana Sewaka. Puluhan prajurit masih bersiaga di sekitar Pasewakan maupun di seluruh sudut serta jalan di dalam keraton. Penjagaan prajurit pintu gerbang maupun di pintu samping diperkuat. Kalau biasanya hanya 2 orang prajurit, sekarang 4 orang prajurit bersiaga ketika Pasewakan Agung sedang berlangsung di Sasana Sewaka. Tidak jauh dari Sasana Sewaka, Pamuksa dan Sembodo melihat sudah tidak ada lagi orang yang berjalan menuju ke bangsal Sasana Sewaka. Dan saat kemudian terdengar Sembodo berkata, sekarang sepanjang jalan di dalam keraton sudah sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat berjalan menuju Sasana Sewaka. Mungkin Pasewakan Agung sudah dimulai. Iya, kata Pamuksa. Mari Kakang, kita lihat ke Sasana Sewaka. Kita lihat Wiswanan Agung itu seperti apa, kata Sembodo. Kau mau kita berdua ditangkap prajurit yang berjaga di Sasana Sewaka? Tidak, seorang pun yang boleh mendekati bangsal Sasana Sewaka selain mereka yang ikut Pasewakan Agung, kata Pamuksa. Sembodo tidak menjawab. Ia tidak mau ditangkap oleh para prajurit Mataram hanya karena mendekati Sasana Sewaka. Kata Winih, kalau aku ditangkap prajurit Mataram lalu dimasukkan ke dalam penjara, kata Sembodo dalam hati. Winih seorang abdi dalam emban, anak Istro, abdi dalam kasatriyan tempat Pangeran Tejaningrat. Kau masih berniat akan melihat Pasewakan Agung? Tanya Pamuksa sambil tersenyum. Tidak, aku tidak mau ditangkap prajurit Mataram, kata Sembodo. Para prajurit yang sedang berjaga di Sasana Sewaka telah bersiap. Setelah cukup lama Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung bersabda. Maka beberapa saat kemudian selesailah acara Pasewakan Agung yang diikuti oleh kawula Mataram yang masih setia kepada rajanya. Setelah semuanya selesai, maka Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung segera berdiri dari dampar dento, lalu berjalan diapit oleh kedua Tumenggung dan dipayungi oleh Songsong Agung Kerajaan Mataram yang berwarna kuning keemasan. Di belakangnya berjalan kedua permaisurinya, Ratu Etan dan Ratu Kulon, dan di belakangnya berjalan Raden Mas Pramat yang telah berganti nama menjadi Pangeran Tejaningrat atau Kanjeng Adipati Anom, yang berjalan bersama adiknya Raden Mas Derajat. Kembali semua kawula Mataram yang hadir di Sasana Sewaka berjongkok dan menyembah kepada Raja Mataram, Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Setelah keluar dari Sasana Sewaka, maka 10 orang prajurit berjalan di belakang rombongan. Prajurit itu mengawal rombongan kembali ke dalam Kuning, tempat kediaman Engkang Sinuwun.
Pasewakan Agung telah selesai. Dan tak lama kemudian setelah bayangan rombongan ingkang sinuwun memasuki dalam Kuning di dalam bangsal Sasana Siwaka, berlahan-lahan semua orang terlihat mengalir keluar dari bangsal Sasana Siwaka. Sabda apa saja yang telah diucapkan oleh ingkang sinuwun. Aku berada di daerah belakang, kata seorang Demang yang datang dari daerah Bukit Menoreh. Aku juga tidak tahu. Yang penting aku sudah hadir dan namaku sudah dicatat oleh para prajurit, jawab Demang Pengging yang berjalan di sebelahnya. Kedua Demang itu masih terus berjalan beriringan. Mereka berdua semakin jauh meninggalkan Sasana Siwaka. Hampir semua orang telah merasa lega karena Pasewakan Agung telah selesai dan nama mereka telah dicatat oleh para prajurit yang bertugas. Berlahan-lahan para peserta telah keluar dari Sasana Siwaka, sehingga hanya dalam waktu yang tidak lama Sasana Siwaka telah menjadi kosong. Hanya beberapa orang prajurit yang masih berada di sana. Demikianlah Kerajaan Mataram telah berhasil mengadakan acara Pasewakan Agung yang telah dihadiri oleh ratusan kawula dan para bangsawan Keraton Mataram. 2 hari kemudian setelah pelaksanaan Pasewakan Agung, Kanjeng Sunan Amangkurat Agung di dalam Kuning telah menerima kedatangan Tumenggung Wiraraja yang diutus oleh Pangeran Pekik. Kau berani menghadapku tanpa aku panggil, ada keperluan apa Ki Tumenggung? Tanya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Mohon ampun Kanjeng Sunan, hamba menghadap Kanjeng Sunan karena diutus paman dalam Kanjeng Pangeran Pekik, kata Tumenggung Wiraraja. Apa yang diinginkan pamanda Pangeran Pekik sehingga mengutusmu untuk menemuiku? Tanya Raja Mataram itu. Ki Tumenggung menjelaskan bahwa ia membawa pesan dari Pangeran Pekik, dan saat itu Pangeran Pekik mempunyai keinginan untuk berbicara hanya berdua saja dengan Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Aneh, tidak biasanya pamanda Pangeran Pekik menghendaki berbicara berdua. Ada persoalan apa sehingga pamanda menghendaki berbicara dengan ingsun? Tanya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Hamba Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Wiraraja. Sunan Amangkurat Agung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ingkang sinuwun tidak bisa menebak maksud Pangeran Pekik yang memohon untuk bertemu. Baiklah Ki Tumenggung, kau katakan kepada pamanda Pangeran Pekik, besok siang setelah tengah hari pamandaku tunggu di sini, di dalam Kuning ini, kata Raja Mataram itu. Terima kasih Kanjeng Sunan. Nanti akan hamba sampaikan kepada Kanjeng Pangeran Pekik. Dan sekarang hamba mohon pamit, kata Tumenggung Wiraraja. Iya Kakang, kata ingkang sinuwun. Setelah menyembah
Maka Tumenggung Wiraraja berjalan mundur sambil berjongkok, lalu keluar meninggalkan ruangan Dalem Kuning. Tumenggung Wiraraja terus berjalan menuju Pangeran Pekik di rumahnya, di ruangannya. Dan di dalam ruangan itu saat itu ada Pangeran Tejaningrat yang sedang menghadap eyangnya. "Kau Ki Tumenggung, duduklah. Kebetulan di sini ada cucuku yang sedang menemuiku," kata Pangeran Pekik. "Bagaimana Ki Tumenggung?" tanya Pangeran Pekik ketika Tumenggung Wiraraja telah duduk di hadapannya. "Permintaan Kanjeng Pangeran sudah saya sampaikan, dan Kanjeng Pangeran besok siang ditunggu di Dalem Kuning setelah tengah hari," kata Tumenggung Wiraraja. "Baik, terima kasih," jawab Pangeran Pekik. "Besok setelah tengah hari aku akan menemui ayahandamu, Teja," kata Pangeran Pekik. "Terima kasih, Eyang," kata Pangeran Tejaningrat. "Besok setelah dari Dalem Kuning, aku akan langsung menuju ke Kesatrian. Kau akan mengetahui hasil pembicaraanku dengan ayahandamu," kata Pangeran Pekik. "Adik dari Sultan Agung itu." "Terima kasih, Eyang," kata Pangeran Tejaningrat. "Aku akan berusaha sekuat tenaga, Teja, tetapi putusan akhir tetap di tangan ayahandamu yang mempunyai kekuasaan tanpa batas Mataram ini," kata Pangeran Pekik. "Ya, Eyang," kata Pangeran Tejaningrat. Matahari perlahan-lahan terus bergerak ke barat. Pangeran Pekik masih berbincang-bincang dengan Pangeran Tejaningrat bersama Tumenggung Wiraraja. Siang telah berganti menjadi malam, dan malam itu Pangeran Pekik yang masih berada di salah satu ruangan di keraton menjadi gelisah, memikirkan apa yang harus diucapkan ketika akan menemui Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung besok siang. Watak sifat dan kebiasaan Sunan Hamangkurat Agung memang berbeda, lain dari para raja yang terdahulu, kata Pangeran Pekik. Kalau dahulu ayahanda dari Sunan Hamangkurat Agung, Kanjeng Sultan Agung begitu hebat sampai bisa menyerang ke bangsa Manca di dekat ujung Bangkulon. Maka sekarang anaknya yang menggantinya sebagai raja hanya senang memuaskan nafsunya, terutama keinginannya soal perempuan, kata Pangeran Pekik. Apapun nanti yang akan terjadi, aku harus berbicara dengan Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung, kata Pangeran Pekik dalam hati. Berat sekali yang dihadapi oleh cucuku Tejaningrat, kata Pangeran Pekik dalam hati. Andaikan sifat Sunan Hamangkurat Agung bisa seperti sifat ayahandanya, Kakang Mas Kanjeng Sultan Agung, pasti ayahanda Tejaningrat itu akan lilo legowo lahir batin kalau calon selirnya diminta oleh anaknya, kata Pangeran Pekik yang merupakan adik Sultan Agung. Tetapi meskipun hanya mempunyai peluang yang sangat kecil, tetapi masih ada kemungkinan Kanjeng Sunan akan mengalah terhadap anaknya, kata Pangeran Pekik. Malam semakin larut. Keadaan Pangeran Pekik yang sulit untuk bisa tidur.
Sama seperti keadaan di kesatrian, Pangeran Tejaningrat juga berusaha untuk memejamkan matanya. Apa nanti jawaban ayahandaku? Apakah ayahanda memperbolehkan Dyajeng Hoyi menjadi istriku atau tidak boleh? Dan Mas Ror akan tetap menjadi selir ayahanda, kata Pangeran Tejaningrat dalam hati. Bagaimana kalau nanti ayahanda menjadi murka, kata Pangeran Tejaningrat. Sangat berbahaya kalau ayahanda menjadi murka karena kehilangan Roro Hoyi, keluh sang pangeran dalam hati. Ayahanda dalam sekejap tega membunuh ratusan orang yang dianggap bersalah terhadap raja, kata Pangeran Tejaningrat. Suara kentongan yang bernada doro muluk yang ditabuh oleh seorang prajurit di dekat pintu Brojonolo tetap terdengar sayup-sayup sampai di kesatrian. Sudah tengah malam, tetapi aku belum bisa tertidur, kata Pangeran Tejaningrat. Sang pangeran yang gelisah hanya bisa menunggu sampai kantuk menyerangnya. Waktu pun berjalan terus. Dini hari yang ingin terus menyelimuti semua bangunan dan penghuninya di dalam keraton. Dan setelah waktu menjelang fajar, maka Pangeran Tejaningrat bisa tertidur meskipun hanya beberapa saat. Hari semakin dingin. Lintang Panjerino telah bersinar semakin terang dan warna merah telah muncul di ufuk timur. Fajar pun telah menyingsing di bang wetan. Sang surya telah muncul untuk menerangi bumi Mataram, dan ketika pagi telah berganti menjadi siang, matahari pun semakin tinggi dan saat itu berada di puncak langit. Pangeran Pekik telah bersiap berangkat ke dalam Kuning untuk berbicara dengan Ingkang Sinuwun. Pangeran Pekik merasa pembicaraan nanti adalah sebuah pembicaraan yang mendebarkan, sebuah pembicaraan yang akan menyangkut nasib Pangeran Tejaningrat, Roro Hoyi ataupun nasib dirinya. Matahari terus memanjat langit, dan ketika matahari telah melewati puncak langit, di sebuah ruangan di dalam gedung Kuning, Kanjeng Sunan Amangkurat Agung duduk berhadapan dengan salah seorang adik ayahandanya Kanjeng Sultan Agung yang sekarang masih menjadi Adipati Surabaya, Pangeran Pekik. Silakan duduk yang nyaman, Pamanda, Pangeran Pekik, kata Raja Mataram itu. Terima kasih Kanjeng Sunan, jawab Pangeran Pekik. Bagaimana keadaan keluarga Pamanda di Surabaya? Tanya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Atas doa restu Kanjeng Sunan, keluarga di Surabaya semua dalam keadaan sehat. Penguasa Surabaya Pangeran Pekik. Tidak biasanya Pamanda mengajukan permintaan untuk berbicara berdua saja. Ada persoalan apakah sehingga hari ini Pamanda ingin berbicara dengan Ingsun? Kata Ingkang Sinuwun. Betul Kanjeng Sinuwun, saya ingin berbicara dengan Kanjeng Sunan karena saya mempunyai sebuah masalah yang sulit. Kanjeng Sunan, kata Pangeran Pekik.
Masalah apa Pamanda? Tanya Raja Mataram itu. Masalah putra dalam Kanjeng Adipati Anem, kata Pangeran Pekik. Ada apa dengan Tejaningrat? Tanya Ingkang Sinuwun selanjutnya. Pangeran Tejaningrat saat ini sudah dewasa, sudah waktunya ia mempunyai seorang istri, kata Pangeran Pekik. Bagus, kata Ingkang Sinuwun. Lalu Raja Mataram itu melanjutkan perkataannya. Betul, memang sudah saatnya Tejaningrat mempunyai seorang istri. Lalu gadis bangsawan mana yang akan dijadikan istri oleh anakku Tejaningrat? Pangeran Pekik tidak menjawab. Rasanya sulit untuk berbicara terus terang dengan Ingkang Sinuwun, karena yang diinginkan oleh Pangeran Tejaningrat adalah calon selir Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung sendiri. Perlahan-lahan Pangeran Pekik berkata, saat ini Pangeran Tejaningrat tidak mempunyai seorang putri yang disengker Kanjeng Sunan. Putri Sinengker, ya. Tejaningrat memang tidak mempunyai seorang putri sengkeran yang disiapkan menjadi istri, kata Raja Mataram itu. Lalu Ingkang Sinuwun melanjutkan perkataannya. Sekarang aku baru ingat Pamanda telah mengingatkan aku kalau saat ini sebetulnya aku masih mempunyai seorang putri Sinengker yang cantik, yang sekarang berada di dalam Wirorjan yang bernama Rorohoyi.